Oke, nomor satu. Langsung guys ya, kita mainkan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar dan barokah. Yuk, nomor satu. Suatu perusahaan melakukan efisien sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang, dan untuk perangsang kegiatan, karyawan yang diperpanjang itu dinaikkan 10%. Oke, ada yang sudah dapat B nih, ada yang jawaban B. Kalau yang lain apa? Sambil ngisi di jawaban ya. Oke, C. Sebentar, ada yang bocor. Oke, sudah. Yuk. CA, oke, sip. Beda-beda. Nah, sekarang gini. Seperti biasa, ketika kita memainkan persentase, paling penak, yuk ambil angka seratusan, misalnya gitu kan ya. Misalnya gitu, ambil angka seratusan aja. Anggap aja karyawan mula-mula, karyawan awal ya, ini ke awal, itu anggap aja 100 nih. Anggap aja 100 orang. Terus gajinya, untuk gajinya, masing-masing orang ini dianggap aja 100 juga sama. Artinya kan biaya operasional dari keadaan ini, kantor itu setiap bulannya memberikan gaji ke karyawan kan 10.000, betul enggak? 100 kali 100 ya, 100 per orang dikali ada 100 orang. Nah, itu biaya operasionalnya. Nah, sekarang kita lihat ada perubahan nih. Perubahannya apa? Karyawannya 20%-nya tidak diperpanjang. Artinya tersisa berapa? Kan gampang hitungnya. Karena berkurang 20%, berarti kan tinggal 80. Kan gitu sisanya karyawannya. Terus gajinya, ingat gajinya di sini adalah yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Berarti kan kelihatan kalau 100 awal mulanya naik 10%, berarti jadi berapa? 110, kan gitu. Ya kan? Jadi 110 kan? Artinya ada 80 orang, gajinya 110 per orangnya. Berarti biaya operasional kantornya sekarang kan adalah 80 dikali 110 kan gitu ya. Berapa itu? 88 tambah 02. 880. Sebenarnya dari sini pun kelihatan, 8.800. Kelihatan dari situ. Angkanya kelihatan ya. Tinggal kita selisih. Artinya kan ada penghematan tuh. Hemat berapa? Berarti hematnya adalah 10.000 dikurangi 8.800 kan gitu. Hematnya adalah 12.000. Dari ini angka pun sudah kelihatan sebenarnya kalau kita lariin ke persen. Ya udah ketemu jawabannya 12%. Gitu, ketemu 12%, angkanya kelihatan di situ. Atau misalnya teman-teman, kok iso misalnya gitu nulis kita harus mencari besarnya persentase dengan hitungan tenanan, ya kita udah apa namanya? Istilahnya Jawa ki turah-turah waktu itu banyak waktu yang tersisa, dimainin aja nggak apa-apa. 12.000, sorry 1.200 ya. Nah, hitungnya salah. 1.200. Nah, gitu. 1.200 dari 10.000 dikali 100%. Kan gitu ya. Ini 100 hore, ini 0 loro hore. Ini nolnya 2 hore, ini nolnya hore. Persennya nggak usah. Ini persennya nggak usah. Berarti ini hore. Ini adalah yang di sini hore 2. Terus ini dihorek 2, ini horek 2. Berarti tinggal 12%. Gitu. Oke, tinggal 12%. Aman. Jawabannya C. Sip. Aman, G. Nomor 1 ya. Siap. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Siap. Ini gini. Kalau kita sambil ngisi, jawaban nomor 2 teman-teman dapat apa? C. Yang lain berapa? C lain. Oke, sip. Nah, sambil ngisi. Ketika kita ketemu seperti ini sering banget kejadian ya. Apalagi kita apalagi PPKM ding ya. PPKM tuh nggak bisa belanja ya. Biasanya dari kita ke apa namanya? Ke pusat perbelanjaan biasanya ada diskon 50 plus 20 misalnya kayak gitu. Ada diskon plus 50 plus 20 diskonnya. Wah, itu hitungannya cepet tuh ngitung-ngitung diskon biasanya kita. Shopee Gudang Sale. Biasanya kayak gitu. 10 plus 30 kayak gitu-gitu. Wah, ngitung-ngitung persentase kenceng tuh. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Dari sini kalau kita pakai penalaran aja ya, nalar nih. Ada suatu komputer penurunan harganya itu berturut-turut ada 2 tahap. Tahap pertama adalah 40%. Terus ada diskon lagi setelah itu. Artinya diskon pertama ini adalah dari harga awal, kan gitu. Oke, dari harga awal kepotong. Nah, sisanya itu dipotong lagi 20%. Nah, berarti bukan dari harga awal lagi ya, tapi dari harga yang sudah dipotongkan. Kayak gitu. Nah, secara logika penalaran, karena ini ada 2 potongan,
otomatis potongan yang kita dapatkan, ini kan yang ditanyakan adalah potongan nih, penurunannya ya, turunannya berapa. Otomatis ini pasti akan lebih besar dari 40%, pasti lebih besar dari 40%. Karena potongan pertama udah 40, dapat potongan lagi, otomatis lebih gede itu dari 40%. Artinya jawaban A, jawaban B itu bisa kita hore-hore, eliminasi aja. Kan gitu. Karena syaratnya pasti lebih besar dari 40%. Oke, nah sekarang kita lihat. Dari total ini, kalau kita jumlahkan langsung kita tambah nih, berarti ini hasilnya adalah 60%. Oke, hasilnya 60% kalau kita tambah langsung. Tapi ingat bahwa persentase yang kedua di sini adalah potongannya itu dari potongan harga yang sudah dipotong, bukan dari harga mula-mula. Oke ya, dari harga yang sudah dipotong nih. Sehingga nanti diskon yang kita dapatkan itu pasti kurang dari totalnya, kurang dari 60%. Kurang dari jumlahnya ini. Gitu, pasti kurang dari 60%. Tinggal kita lihat lagi, oh berarti ini nggak mungkin. 64 nggak mungkin, jelas bukan. 86 juga bukan. Pasti, oh udah selesai jawabannya C. Tanpa kita ngitung, nonton angkanya dapat 52. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat aja, karena oh pasti lebih gede dari 40, dan pasti kurang dari jumlahnya. Oke, aman ya, nggak usah ore-orean. Sip. Aman nggih? Yuk, lanjut ya. Siap, aman. Lanjut. Oke, kalau sudah aman, aman, aman. Wah, oke, lanjut. Siap. Nomor 3. Nomor 3, ada 300 kepala keluarga di sebuah desa. Oke, apa ini? Coach ya, Pak? Oh, C loh. Jawabannya C ya. Coach itu C ya. Atau gimana ini, Kak? Kak Jarnuji. Oh, jawabannya D. Oke. Ada 300. Maksudnya gimana, Kak Jarnuji? Apa ini kok bisa? Sebentar, ada yang bocor. Mungkin baru gabung padahal udah tak off kan, otomatis off nih. Oh, DDD ya. Gimana ini? Ada yang bertanya nomor 2? Nomor 2 mau dibahasin secara nggak ore-orean? Secara nggak ore-orean. Yo, hah? Yang 2 ada nggak sih? Mana nih? Coba tak cek dulu sebentar. Sebelum kita bahas nomor 3 nih. Nomor 3 banyak yang D. Oh, oke, siap. Oke, boleh. Sebelum kita ke nomor 3 ya. Nah, sebelum kita ke nomor 3, tak bahaskan secara matematiknya, ringkas saja. Nah, ini yang tadi penalaran ya, nalar nonton angkanya pasti logikanya kayak gitulah. Logikanya seperti itu tadi. Nah, seperti itu. Oh, lanjut aja. Wah, ini aku bingung. Ya udah nggak apa-apa. Tak bahaskan aja, nggak apa-apa. Sebentar, Dok. Paling 2 menit, 2 atau 3 menit lah. Nah, ini kan potongannya adalah 2 tahap. Paling penak, ya karena main persen, anggap aja 100 lah harga awal mulanya. Terus kepotong nih, berkurang 40%, min 40%. Kalau berkurang 40% dipotong, potongannya dipotong tuh, berarti harga yang kita bayarkan kan 60, ya enggak? Kepotong 40 kan? Kepotong 40, berarti tersisa 60 nih. Tersisa 60, oke. Terus yang 60-nya ini dipotong lagi sebesar 20%. 20%-nya 60 berapa? Kita cek dulu. 20%-nya 60, ini main-main aja, persennya jurek, nolnya hilang 2, berarti tinggal 12. Kan gitu, oh dapatnya 12. 12 itu apa? Potongan kedua. Oke. Dari mana? Dari sisanya ini. Kan tadi tersisa 60 nih, dipotong lagi. Nah, oke. 60-nya ini dipotong lagi min 12. Berarti tersisa berapa tuh? 48. Oke ya. 48 ini adalah siapa? Harga yang harus dibayar. Betul enggak? 48 adalah harga yang dibayarkan. Kan gitu. Nah, mula-mula itu 100. Ternyata yang dibayarkan 48. Sehingga masih ada sisa atau dapat potongannya berapa? Artinya potongannya di situ kan 100 dikurangi 48, 52. Tinggal ubah lagi bentuknya 50%. Gitu. Oke ya? Siap, kayak gitu. Atau teman-teman ngitung min 8 juga nggak apa-apa. Paham nggak? Ya, karena yang ditanyakan potongannya, bukan yang harus dibayarkan. Jadi hati-hati di situ. Kalau pertanyaannya berapa yang harus dibayarkan, nah kita bayarnya yang 48. Potongannya berapa? 52. Nah, gitu. Oke, sip, aman. Nomor 3, lanjut. Tadi banyak yang jawab D nih. Oke,
Teman-teman sudah jawab di atas tadi ya, banyak yang jawab D atau apa tadi. Oke, kita bahas. 300 kepala keluarga di sebuah desa akan memilih salah satu dari calon menjadi kepala desa. 50% suara memilih calon pertama. Oh, berarti dari sini 50% dari 300. Nah, ini masih gampang nih. Berapa nih? 150 orang. 10% suara batal. Berarti di sini yang batal itu adalah 10% dari 300. Berapa tuh? 10 ya, 30. Nah, 30, sorry. Karena memilih keduanya. Dan 2/15 abstain, kosong, nggak tidak mengurun rembuk suaranya. Hak suaranya tidak dipakai tuh. Berarti ada 2/5% yang abstain. Nah, abstain itu ada 2/5 dari 300. Berapa tuh? 2/5 dari 300 ini tak hurek bagi 5, 6. 60 kali 2, 120 gitu ya. Berapa? Oh, sorry ya. Wah, ini kurang kopi nih. Saya belum dapat kopi soalnya. Belum persiapan kopinya ya. Oke, siap. Per 15. Siap. Thank you. Wah, ini tak hurek sama bagi 20. Berarti ada berapa? 40 ya. 40 betul? Sambil ngecek ya, barangkali saya kelewatan. 40. Oke, siap. Thank you, Kak Alfianto membela saya. Biasanya gitu ya. Mengajar tuh biasanya gitu. Atau mungkin kita lagi sharing gitu, nek salah ngomong biasanya gitu. Iya, pokoknya salah dikit. Saya sengaja biar kalian aslinya ngecek teman-teman tuh udah ngantuk nggak sih? Oh, ternyata tidak ngantuk toh, tenanan. Gitu. Nah, oke, cek. Artinya yang sudah ada di situ suaranya, nah, tinggal kita jumlahkan, berarti ada berapa? 220 ya. Nah, ini yang sudah kepakai. Berarti yang lainnya itu memilih calon kedua. Yang lainnya adalah 80 orang itu. Berarti yang memilih calon kedua itu ada 300 dikurangi 220. 80 orang yang memilih calon kedua. Nah, masih benar aku, Coach. Oke, siap. Oke. D kan benar, oke. Betul. Oke, gitu ya. Oke, komen. Kawan-kawan benar. Siap. Lanjut nih, aman ya? Ini aman. Tinggal menerjemahkan kalimatnya sih. Informasinya diterjemahkan satu-satu. Udah lanjut aman dan gitu. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya 4. Kawan-kawan dapat apa? Nomor 4. Dapatnya berapa? D. Ada yang lain? D. Oke. D. Mungkin yang lain ada nggak? B. Ada lain BD? Selain B sama D? Oke, B sama D. D lagi Kap. Oh, D lagi Coach. Oke, itu typo. P sama O-nya. Oke, D45. Oke, siap. Sekarang kita terjemahkan di sini. Ada 9 dus. Masing-masing diisi sama banyak. Kita nggak tahu tuh. Masing-masing dus itu awal mulanya diisi berapa. Awal mulanya diisi berapa kita nggak tahu. Misalnya aja lah. Misal satu dus diisi katakanlah ada apa ini namanya? Kelereng atau apa itu? Oh ya, kelereng. Anggap aja misalnya itu adalah P kelereng gitu ya. Senang P. P kelereng. Ada P kelereng di setiap busnya. Nggak tahu berapa P-nya. Nah, terus artinya kelereng yang dimiliki oleh saya, kelereng yang dimiliki oleh saya itu semuanya berarti kan adalah 9 kali P. Aslinya kan gitu ya, mula-mula seperti itu tuh. Ini kelerengnya semuanya, 9 kali P. Ada P setiap kotak. Nah, terus di situ diambil 6 dus. Nah, dan distribusikan. Diambil 6 dus, semuanya kelereng dari 6 dus itu diambil, berarti yang diambil itu ada berapa? 6P yang diambil. Betul enggak? 6 kalikan P. 6 dus diambil. Lalu didistribusikan ke setiap dus lainnya. Ketika 6 dus itu diambil, berarti yang tersisa ada berapa dus? 3 dus kan? Berarti yang dibagi adalah kita bagikan ke 3 dus nih. Dibagikan ke 3 dus lainnya. Dengan keadaan seperti ini, ternyata masing-masing dus itu kelerengnya bertambah lebih banyak dari semula sejumlah 10 kelereng. Artinya pertambahannya ini, nah ini kan nambahnya di sini kan, itu nilainya sama dengan berapa? 10. Gitu? Nah, 10. Kenapa Kak YS salah soal? Salah soal atau gimana? Nah, guys. Lanjut ya. Nah, berarti dari sini adalah tinggal kita kalikan. Artinya kita hore-hore aja. 3 sama 6-nya. Berarti tinggal 2. 2P kan? Berarti P sama dengan berapa? 10 dipara 2. 2-nya dipindah ke kanan. Artinya kita dapat nilai P sama dengan 5.
Oh, sekiranya dusnya ada 10. Oke, oke. Berarti kurang teliti aja. Nah, tapi yang penting Kak Fitri apa namanya itu mengerjainya konsepnya udah bener. Nah, nanti tinggal di apa namanya ditelitikan lagi, lebih teliti berarti di situnya. Kadang kan pembelajaran gitu ya, oh lebih teliti lagi gitu. Walaupun kadang saya juga nggak teliti. Kan gitu. Oke, kita bawa ke sini ya. Berarti kelereng yang dimilikinya adalah 45. 9 kali 5. 9 kali P, 45. Gitu. Oke, aman. Pendekatan bulat-bulat coach. Oh, pendekatan bulat-bulat boleh nggak apa-apa kan digambarkan logika mungkin teman-teman punya punya oh coba per option. Ya, boleh nggak apa-apa, dicoba per option nggak apa-apa. Cuman nah nanti tinggal efektif atau enggaknya dari sisi penyelesaian dan sisi waktu yang dipakai gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mencoba satu-satu dari pilihan jawaban yang diberikan boleh. Ini ada pertanyaan 3 dari mana? Kan ada 9 dus. Nah, ini 9 dus diambil 6, 9 dus diambil 6. Kan sisa 3. Nah, sisa 3. Gitu. Bukan, yang 10 kelereng itu adalah lebihnya dari semula, lebihnya dari semula ya. Kawan-kawan punya kelereng 5. Kelereng 5, terus ditambah sesuatu terus tambahnya jadi 10 lebihnya, berarti kan 10 plus 5. Kan gitu ya. Jadinya adalah 10-nya itu adalah 10 lebihnya. Nah, ini 10 lebihnya itu dari mana? Yaitu ini nambahnya nih. Ini pertambahannya, ini nambahnya. Berarti nambahnya berapa? Sama gitu. Nambahnya ya 5 itu tadi. Bukan 10 plus P. Bukan ya. Kalau 10 plus P berarti logikanya gini. Nah, berarti teman-teman ngitungnya gini, tak kotak di bawah sampai sini. Nah, itu berarti kan ini yang ini 6P plus 3 itu apa? Tambahnya ya. Tambahnya nih. Oke, tak perjelas. Sebentar. Mungkin menerjemahkannya ya. Nggak apa-apa. Oke, ini adalah penambahan kelerengnya nih. Tambahnya di situ. Tambahnya berapa berarti? 10 kelereng lebih banyak dari semula. Ketika mula-mula P, berarti ada P ditambah berapa? Ditambah 6P per 3, oke. Karena nambahnya kan segitu. Sama dengan berapa? 10 ditambah P, kan gitu ya aslinya ya. Kan P-nya tinggal dibuang, sama saja dibuang toh. Nah, ini kan sama saja 10, P-nya diure-ure aja, sama-sama ada P, kanan kiri. Kalau kita pakai inilah. Nah, gitu. Oke, bisa diterima? Iya, kan yang nambah 10. Nah, nambahnya 10 itu dari mana? Yaitu dari 6P per 3 tadi. Diambil 6 kotak, terus didistribusikan 3, sambil membayangkan. Gitu. Oke ya, aman ya? Siap. Oke, ada pertanyaan cara Kak Berbi, oke, cara cara menerjemahkan soal. Jadi gini, kadang ada beberapa soal itu nggak usah dipikirkan ribet. Kita sambil membayangkan kayak kejadian nyata atau kejadian beneran. Kayak teman-teman lagi beneran ada kotak di situ. Nah, saya ya kadang gitu, memahaminya kayak gitu. Ada kotak di situ, tak ambil kelerengnya, terus tak bagikan, nambahnya 10, nah kayak gitu-gitu. Seperti itu boleh. Mana pejuang COVID, jadi dihitung per kotak baru dikali total kotak ya coach. Iya. Nah, kan tadi mula-mula ini kita misalkan, nah ini makanya tadi tak misalkan bahwa satu dus awal itu jumlahnya adalah P. Nah, ini ada P. Jadi tugas kita adalah mencari P-nya. Nah, gitu. Ya, lebih ke penalaran. Artinya kan soal-soal cerita di TIU itu sebenarnya lebih banyak kita main nalar. Jadi walaupun ada sedikit konsep ya, nggak sedikit sih, ada beberapa konsep memang harus dihafalkan rumus, misalnya ada beberapa yang menggunakan rumus itu. Cuman balik lagi, itu dihubungkan dengan nalar. Kayak di nomor 4 ini, ada rumusnya tertentu? Nggak ada rumus tuh. Cuman operasi hitung biasa, pembagian, perkalian kayak gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada rumusnya kayak gini kan nggak ada rumusnya nomor 4 ini. Kita lebih banyak ke nalar. Oh, ada 9 kotak, bayangin 9 kotak ada, isinya kita nggak tahu. Ya dimisalkan dulu. Terus diambil 6 dibagi ke sisanya. Berarti sisanya ada 3 kotak, bagikan. Nambahnya berapa? Oh, nambah 10, artinya dapat kita simpulkan di sini. Ya, main-mainnya di situ aja sambil menumbuhkan itu. Kalau proporsi keluarnya untuk soal cerita itu sekitar 3 atau 4 nomor lah. Karena kan dibagi banyak itu antara sekitar ini lah. 3 atau 4 nomor biasanya gitu. 3 sampai 5 lah paling enggak. Itu kadang enggak mesti pembagiannya. Proporsinya antara sekitaran itu. Oke, aman nggih?
Aman nomor 4? Bisa kita lanjut? Oke, siap. Gas. Oke, gas. Nomor 5. Nomor 5 teman-teman dapatnya apa? C. C. Oke, sip, mantap. Mantap. Oke, nah sekarang jawabannya hampir sama. Semua C ya. Ini konsepnya pakai hitung rata-rata. Kalau teman-teman menghitungnya menggunakan konsep rata-rata, ini nggak ada masalah teman-teman, rata-rata min, bener, min juga rata-rata sama. Rata-rata itu adalah jumlah total dibagi banyak data, gitu ya. JT jumlah total dibagi N itu banyak data. Itu kalau menggunakan konsepnya hitung rata-rata. Mungkin teman-teman pakai ini atau enggak? Jumlah total dibagi banyak data. Nanti kita coba balikan ke situ ya. Nah, itu sudah seperti itu, 84 kali 5 dikurangi 334. 334 itu dari mana? Dari jumlah seluruhnya. Siap. Nah, sekarang saya coba menyelesaikannya pakai logika. Logika sambil nalar aja. Artinya kalau misalnya ini dia meminta rata-ratanya, dia menginginkan rata-ratanya itu 84, ini, dengan pelajarannya itu ada berapa? 5. Kan ada 5 ya. Ini pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat, sama pelajaran kelima yang belum ada. Namanya logika, apa namanya rata-rata, itu kan berarti bisa kita logikakan, bisa kita nalarkan bahwa oh berarti bisa dipukul rata semuanya itu dapat 84 semua. Kayak tadi dibilang ada 84 kali 5. Berarti ada 84-nya, ini ada 5 pelajaran. Oke. Nah, saya menyelesaikan soal ini itu hanya menghitung satuannya saja. Sharing aja ya. Sharing. Mungkin barangkali teman-teman punya cara yang lebih cepat lagi. Nah, ini saya ngitungnya ini, Dok. Satuannya dari 84 kali 5. Mungkin kalau kita hitung nilainya masih sederhana sih, masih penak ya. Kalau kita hitung berarti nanti di situ ketemunya berapa tuh? 420, bener ya? Kalau misalnya kita hitung, itu pun nggak terlalu susah, nggak sukar. Cuman mungkin kalau misalnya kita cukup mengambil angka nolnya saja, ini tak ambil nolnya aja. Oke. Kenapa nol? Karena satuannya pasti 0 dari 4 kali 5. Kan gitu. Nah, misalnya ini tak ya teman-teman mungkin isi lagi 420 gitulah ya. Nah, seperti itu. Nah, 420 itu adalah siapa? Jumlah semua nilai mata pelajarannya ada 5. Gitu kan? Nah, sekarang saya lihat ini ada 81, 89, 78, 86 dan berapa di sini nanti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 420 tadi. Saya cuma butuh angka nolnya aja. Makanya tadi saya ambil ini, oh 4 kali 5, 20. Berarti saya ambil nolnya aja. Bayangin aja nol. Nggak usah nilai berapa. Terus ini berarti nanti nol. Gitu. Terus kita ngecek. 1 tambah 9 berapa? 10. 10 kan? 10 tambah 8, 18. 18 tambah 6, 24. Ujungnya berapa? 4. Sampai sini ujungnya 4 nih. Biar jadi 0, berarti di sini itu harus diisi berapa di sini? Harus diisi 6 kan? Biar jadi 0 kan? Karena 4 tambah 6 jadi 10, 0. Kita cek pilihan jawaban yang ujungnya 6. Ada di pilihan jawaban C, selesai. 86, selesai. Gitu. Nah, ini asiknya adalah soal TIU, soal numerik rata-rata. Kebanyakan kayak gitu. Coba lihat teman-teman. Jarang yang muncul angkanya sama, misalnya ada 86 sama 96, misalnya ini tak pilih ada 96, itu jarang banget. Misalnya ujungnya 6 beda nih, jarang. Seringnya kayak gitu. Kalaupun misal pun ada dua pilihan di sini 86 sama 96, itu pun teman-teman ngitungnya juga nggak terlalu susah. Nonton angkanya ini kelihatan 81, 89, 78, 86. Itu kan angkanya deket-deket, nggak jauh-jauh banget ya. Sementara ratanya 84. Berarti nilai yang kelima itu masih di kisaran 80-an, nggak sampai 90-an. Misalnya kita ambil pakai penalarannya, dolanannya kayak gitu. Oke, okay. Berlaku untuk semua, berlaku untuk rata-rata, berlaku untuk soal semua rata-rata. Asalkan di sini, nah, ini seperti itu. Gitu ya. Kan hanya ada satu nilai 6 di satuannya, di pilihan jawabannya seperti itu. Oke? Paham nggih? Nah, paham. Tapi misal pun teman-teman itu nonton satuannya aja. Mungkin nanti ada soal lain seperti itu. Nek 6 pelajaran berarti tinggal 6 kali 4 atau ujungnya 4 nih, tinggal jumlahin satuannya biar 4 tambah berapa ya? Kayak gitu. Seperti itu.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngitung pakai ini, rata-rata ini juga nggak apa-apa. Rata-rata yang diinginkan 84. Terus jumlah total, berarti ini tambahin semua. 81 tambah 89 ditambah 78 ditambah berapa tadi? 86 ditambah nilai yang terakhir. Misalnya ini matematika ekonomi M, itu dibagi ada berapa? 5. Nah, kayak gitu. Aslinya kan gitu ya. Nah, terus ini dipindah ke sana, ada 85 kali 4, kayak gitu. 84 kali 5, sorry. 84 kali 5 ketemu 420. Terus ini dijumlah ada berapa tadi? 343, 344 atau berapa tadi ya? Lupa saya. Berapa itu tadi jumlahnya. Nah, itu tinggal dijumlahkan sama M. Nah, itu kan ada proses nambahin, nah seperti itulah. Nah, ini berapa ini tadi ya? Lupa saya. Nah, ini kayak gitu. Berapa tadi? Coba tak cek. Berapa ya? 334 ya? 334, sorry. Ya, oke ya. Ya, 334. 334. Tinggal nyari nilai M dibalik. Nah, itu mungkin cara konsepnya kayak gitu. Tapi kalau sambil membayangkan, nanti teman-teman melihat aja, oh ini ada 5 nilai, ada 5 pelajaran. Berarti langsung lihat aja di sini. Berarti 5 kali 84. Ujungnya pasti 0 nih. Kalau 6 pelajaran, berarti ujungnya 4, karena 6 kali 4. Tinggal nyari ininya aja. 1 tambah 9 tambah 8 tambah 6 berapa? Tinggal nambahi sisanya biar ketemu ujungnya 0. Oke. Siap. Rata-rata 82 orang tambah 1 orang, rata-ratanya. Oh, ada pertanyaan lain tentang rata-rata. Kak Alis nih. Boleh enggak apa-apa. Siap, boleh kasih penjelasan. Misalnya ada rata-rata. Lagi kaget ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Bentar, untuk Kak Alis nih. Nah, kalau dan opsinya 6-nya ada 2, kayak tadi, misalnya, sebentar sebelum saya bahas ke sana. Ini ada 2 nih, misalnya 84-nya tak ganti jadi 96. Teman-teman bisa lihat antara 86 sama 96, ini bisa nebak. Nebaknya apa? Kayak tadi tak bilang, nilai yang diberikan, ini kan 81, 89, 78, ini tak tulis ya, 81, 89, 78, 86. Kita lihat, oh nilainya kisarannya ada di 80-an kan, walaupun 78 ini kan dekat dengan 80. Sementara rata-rata yang diinginkan itu adalah 84. Masih di asaran 80-an. Oh berarti saya pilih yang 80-an aja, ya gitulah logikanya, sambil membayangkan nilainya. Kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman ragu-ragu untuk melihat ini kayaknya aku ragu-ragu, ya udah balik sini aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Cuma kebanyakan soal itu saya mendapatkannya kisarannya itu yang angka satuannya bersama, angka satuannya sama itu cenderung jarang. Lebih banyak beda. Misalnya ada 6 pelajaran, ada 7 pelajaran, kayak gitu-gitu. Biasanya pilihan jawaban yang diberikan itu beda-beda semua. Gitu. Oke, aman ya? Siap. Nah, sekarang coba tak pensilnya mana ya? Oh, jatuh, sorry. Sorry, pensilnya jatuh. Ya, sebentar, saya tak silentkan dulu. Ini baru gabung terus suaranya lupa belum di off kan. Padahal sebenarnya udah tak setting off, nggak tahu mungkin bocor paling. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Alis. Ada rata-rata 82, 20 orang. Ya sama, berarti kan pakai pokoknya konsepnya inilah rata-rata tuh. Nah, berarti ada 80. Rata-ratanya berapa? 82. Ini rata-ratanya. Banyak orangnya 20. Terus tambah 1 orang, rata-ratanya menjadi 87. Ingat kalau tambah 1 orang, berarti orangnya menjadi berapa? 21. Rata-ratanya menjadi 87. Berapa nilai anak tersebut? Ingat, berarti kalau gini tinggal kita kaliin aja. Berarti kalau 20 orang, ini nilainya ada di sini nih. Hasil perkalian antara 82 dikali 20 dapat di sini. Dapat di sini yang tak kasih hijau ya. Terus 87 ini adalah, sorry, malah lali stabilo. Nah, 87 ini adalah rata-rata dari 21 orang. Kenapa 21? Karena tadi nambah 1. Kita kaliin lagi, berarti nanti dapat di sini. Kan ada selisih nilai. Bayangin aja, ada 20 orang, nilainya ditambahin 1, dapatnya yang ini hijau. Terus ada 1 orang masuk lagi, ditambah lagi nilainya. Ternyata nilainya segini, kan ada selisih tuh. Tinggal kita kurangkan. Lah, ini nilainya si orang yang masuk tersebut. Gitu. Bisa Kak Alis? Aman ya? Nah, nanti mungkin... Sudah? Bisa diterima?
Oke, aman. Jadi ada selisih di situ. Nah, ada selisih nilai berarti tinggal kita kurangkan. Gitu ya, ada selisih. Karena konsepnya rata-rata kan ini, baliknya adalah rata-rata itu adalah jumlah total bagi banyak anak. Berarti kalau misalnya kita mau mencari jumlah total, nah itu berarti didapat dari rata-rata dikalikan banyak anak. Nah, ini juga bisa dimainkan. Nah, ada dua tuh. Nah, kayak gini. Itu hasilnya juga dari situ. Nah, nyambung tuh. Oke, lanjut ya. Siap.